Dari dulu sampai sekarang, warganet Indonesia dan Malaysia selalu menghebohkan medsos. Dan baru-baru ini, ada sebuah komentar dari warganet Malaysia yang menanggapi postingan salah satu influencer Indonesia. Dia mengatakan bahwa ada 5 juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan mengklaim bahwa Malaysia menjadi miskin karena bertetangga dengan Indonesia. Menurutnya, jika tidak ada faktor tersebut, negaranya sudah maju setingkat Korea dan Jepang. Seolah-olah Indonesia disalahkan atas kehadiran pekerja Indonesia maupun pekerja asing lainnya yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan sebagian warga negaranya. Padahal jika kita mengikuti pendapat mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, dia pernah mengungkapkan bahwa ada alasan lain mengapa sebagian warga Malaysia miskin. Sebenarnya masalah kemiskinan bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan pekerja asing. Ada faktor-faktor lain seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintah, dan pendidikan juga sangat berperan besar. Di sisi lain, ada beberapa warganet Malaysia yang menunjukkan dukungannya dengan menyarankan agar negara mereka fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang inklusif, tanpa harus mencari kambing hitam dari luar. Nah, berikut ini video selengkapnya. Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing, ya. Karena apa? Yang mengizinkan warga asing masuk beramai-ramai itu bukan kami. Komentar dari teman kita di Malaysia, karena Malaysia miskin, kami miskin karena berjiran dengan Indonesia, ya. 5 juta mau kerja di Malaysia, boleh kerja di Malaysia. Nah begini, ya. Apa yang berlaku di Malaysia, kebijakan yang berlaku di Malaysia termasuk mengimpor pekerja asing, itu di luar kewenangan kami, kakak, ya. Kami warga Indonesia tidak berkuasa untuk menciptakan kebijaksanaan di Malaysia, ya. Jika Anda tak senang hati karena upah minimum, gaji minimum di negara Anda sangat murah karena tekanan dari para pekerja asing, ya. Gaji upah minimum di Malaysia berapa? 1.500 ringgit satu bulan, ya, 5,2 juta rupiah. Dan kalau Anda merasa itu sangat murah dan terlalu rendah, ya, Anda protes kepada politisi di negara Anda, kepada pemerintah di negara Anda, kepada semua MP di negara Anda, ya, anggota parlemen di negara Anda, politisi di negara Anda. Macam mana ini gaji 1.500 ringgit, ya? Gaji minimum nak naikkan 5.000 ringgit, tutup sempadan, tak boleh warga asing masuk Malaysia, ya. Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing, ya. Karena apa? Yang mengizinkan warga asing masuk beramai-ramai itu bukan kami, tapi politisi di negara Anda, ya. Dan politisi ini berkongsi dengan para tokoh di negara Anda yang menginginkan tenaga kerja yang murah. Sebab itu mereka berkongsi dan mereka buat kebijaksanaan untuk mendatangkan beramai-ramai pekerja asing, ya, dari Indonesia, dari Bangladesh, dari mana-mana pun, ya. Dan kalau Anda tak senang hati, Anda boleh protes kepada mereka yang membuat kebijaksanaan itu di negara Anda, bukan kepada kami warga asing, ya. Jadi kalau Anda salahkan kami, ya mohon maaf, Anda salah sasaran. Ya, kalau Anda nak marah, Anda marah kepada orang yang mengizinkan itu terjadi di negara Anda, ya. Macam mana itu ratusan ribu jutaan warga Bangladesh boleh masuk beramai-ramai, ya. Semua itu merubah demografi di negara Anda. Itu harus menjadi concern daripada seluruh warga Malaysia, ya. Dan tak boleh salahkan warga asing, kakak. Ya, kami ini bukan yang membuat peraturan di negara Anda, itu politisi negara Anda, ya, elit-elit di negara Anda, bukan kami. Saya paham Anda marah, upah minimum tidak bisa naik mahal-mahal, hanya 1.500 ringgit, stuck di situ, ya. Karena apa? Karena Anda harus bersaing dengan warga negara asing, pekerja-pekerja asing, dan pekerja asing ini mau dibayar sangat murah. Karena bagi kami itu sudah sangat banyak, ya. Tapi bagi Anda itu terlalu murah, Anda nggak bisa mendapatkan penghasilan yang sangat baik, ya. Solusinya apa ya? Tutup sempadan. Kalau Anda mau, ya cakap sama politisi Anda, harus tutup sempadan, tak boleh lagi import pekerja asing, ya. Naikkan gaji minimum jadi 5.000 ringgit supaya warga Malaysia boleh sejahtera, ya. Gajinya besar,
boleh belanja macam-macam, boleh bepergian ke luar negeri macam-macam, melancong ke negara orang ya, seperti macam orang Korea, orang Taiwan, orang Hong Kong macam itu ya. Standar hidup boleh naik. Ya selama negara Anda masih beramai-ramai mendatangkan pekerja asing, ya selama itu pula upah minimum di negara Anda, gaji minimum tidak akan pernah naik ya, dan memenuhi apa yang Anda harapkan ya. Dan itu semua kembali kepada Anda warga Malaysia. Karena apa? Anda yang melakukan pilihan raya di Malaysia ya. Memilih wakil-wakil Anda, memilih politisi Anda untuk menciptakan kebijaksanaan di negara Anda, bukan masalah kami warga asing ya. Jadi jangan kambing hitamkan kami warga asing ya. Anda yang warga Malaysia harus cakap masalah ini dalam ruangan publik ya. Cakap masalah ini, perdebatkan di antara kalian sebagai warga negara di Malaysia ya. Dan silakan cakap kepada politisi-politisi di negara Anda, macam mana ini masuk terus pekerja asing berjuta-juta, dan itu menekan gaji Anda sebagai warga Malaysia ya. Dan itu harus menjadi perhatian dari semua warga Malaysia ya. Kami warga asing tak ikut-ikut ya, bukan negara kami itu ya. Dan kami hanya masuk Malaysia karena kami diizinkan masuk Malaysia, datang sebagai pekerja asing dengan visa ya. Kalau Anda tak puas hati, silakan lobby politisi Anda, tutup sempadan. Saya tekankan bahawa dasar kerajaan amat jelas bahawa keutamaan pekerjaan di Malaysia adalah kepada warga negara Malaysia. Tetapi perlu juga saya nyatakan bahawa kehadiran pekerja asing di dalam negara kita berpunca dari sikap kita yang tidak mahu membuat kerja tertentu walaupun kita sebenarnya mampu melakukannya sendiri. Maka peluang itu direbut oleh pekerja asing. Akhirnya mereka akan menjadi kaya dan kita pula kekal atau menjadi miskin. Tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan, mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Orang Melayu miskin, mereka menjual tanah. Kita dapati bahawa walaupun kita mempunyai simpanan tanah simpanan Melayu, tanah simpanan Melayu pun kerap kali dijual juga. Jadi kalau kita terus kegiatan menjual tanah, walaupun Malaysia ini akan dinamakan tanah Melayu, itu bukan official, tetapi sebenarnya dimiliki oleh online. Seperti yang berlaku di Singapura. Singapura adalah sebahagian daripada Johor, tetapi kita sudah hilang Singapura sehingga menjadi negara lain, dimiliki oleh orang lain. Kerana orang Melayu di situ tak mampu nak kuasai kekayaan di Singapura, nak memiliki tanah pun bukan orang Melayu, sudah dimiliki orang lain. Sebab itu kita perlu ada satu kempen menghalang penjualan tanah khususnya. Nah, begitulah jawaban orang Indonesia untuk komentar warganet Malaysia.
Memang benar, warga asing datang dan bekerja di Malaysia itu atas izin pemerintah Malaysia, jangan salahkan pendatang. Wajar pendatang jadi kaya raya di Malaysia, karena mereka rajin. Jadi salahkanlah warga sendiri, karena tidak mau kerja keras. Bagi kalian yang punya pendapat lain tentang ini silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Jadi menurut saya sebagai orang bodoh, datangnya tenaga kerja dari luar negeri ke Malaysia itu sangat menguntungkan bagi negara Malaysia begitu teman-teman. Karena waktu tenaga kerja Indonesia diberhentikan datang ke Malaysia, berapa kerugian Malaysia waktu itu. Dari kelapa sawit tidak terpanen sampai busuk, sawah dan ladang juga tidak yang garap. Maka daripada itu, pemerintah Malaysia itu mencari ke sana kemari tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia begitu teman-teman. Jadi berhentilah untuk menyalahkan orang lain begitu teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua tentang video ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.